Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Faidah dari kelas SNB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Ontologi Hukum Islam. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, makalah ini memiliki 4 perumusan masalah. Yang pertama, pengertian ontologi hukum Islam. Yang kedua, ruang lingkup atau ontologi hukum Islam. Yang ketiga, pandangan ontologi hukum Islam berdasarkan Quran. Kemudian yang keempat, nama-nama hakikat ontologi hukum Islam. Di sini saya bertugas mempresentasikan poin pertama dan poin kedua. Poin pertama dari makalah saya yaitu pengertian ontologi hukum Islam. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani. On sama dengan being dan logos sama dengan logis. Dari ontologi adalah ontologi adalah the theory of being qua being. Teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Objek telaah ontologi adalah sesuatu yang ada. Ia berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Dengan demikian, ontologi membahas tentang hakikat sesuatu. Dalam konteks hukum, ontologi hukum merupakan penelitian tentang hakikat dari hukum. Kemudian hakikatnya sama artinya dengan sebab terdalam dari adanya sesuatu. Atau bisa juga ontologi adalah satu cabang filsafat yang mengungkap kebenaran tentang sesuatu realita yang ada. Ontologi memberikan penjelasan tentang suatu konsep dan tentang sesuatu yang ada. Secara sederhana, ontologi merupakan kajian filsafat untuk mencari hakikat kebenaran dari sesuatu. Ontologi membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Pemahaman secara ontologis berarti membahas kebenaran suatu fakta secara mendalam. Kemudian hukum Islam. Hukum Islam berasal dari 2 suku kata yaitu hukum dan Islam. Keduanya adalah kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kata hukum dan Islam sebagai suatu rangkaian kata hukum Islam dipakai dan hidup dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, rangkaian kata hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-Quran dan literatur bahasa Arab, sehingga penulis tidak menemukan definisi etimologis dari Al-Quran dan literatur bahasa Arab. Kemudian hukum Islam berasal dari 2 kata yaitu hukum dan Islam. Makna hukum dan dalam kamus adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kedua, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Yang ketiga, patokan atau kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Kemudian yang keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim atau vonis. Secara lebih sederhana, hukum dapat dipahami yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian poin yang kedua, ruang lingkup ontologi hukum Islam. Jika dipandang hukum Islam itu adalah syariat Islam yang bersumber utama adalah Al-Quran, maka berdasarkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut, hukum Islam itu ada 3 macam. Yang pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dari pembalasan dan takdir. Kemudian yang kedua, hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang bersangkutan dengan bagaimana manusia membangun hubungan kerjasama dengan manusia lain, baik dalam perbuatan, perkataan, perjanjian, dan tindakan. Secara ontologi, hukum Islam dalam makna fikih dikenal dengan kajian pembidangan hukum Islam dan kajian geografis hukum Islam. Kajian pembidangan hukum Islam adalah hukum amaliyah yang mempunyai 2 ruang lingkup besar pembahasan, meliputi bidang ibadah, kemudian muamalah.
Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan teman saya Hanifah Rizky. Ia akan mempresentasikan poin dari ketiga dan keempat dari makalah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Rizky Kaputri dengan NIM 10220029 akan melanjutkan presentasi dari saudari Eva. Pada poin ketiga yaitu pandangan ontologi berdasarkan Al-Quran. Sebelum kita mengemukakan sejumlah pandangan ontologi berdasarkan Al-Quran, terlebih dahulu dikemukakan beberapa ayat Al-Quran sebagai landasannya sebagai berikut. Salah satunya yaitu pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Sebenarnya, jika kita berpijak pada Al-Quran dalam membangun pikiran ontologisme, maka segala sesuatu selain Al-Khaliq atau pencipta adalah makhluk atau ciptaan. Dari sinilah landasan pemikiran ontologis kita yang Islami atau Quran itu dibangun. Dalam hal ini, realitas itu sesungguhnya berlapis-lapis. Lapisan pertama adalah Tuhan dan ciptaannya adalah manifestasi dari realitas-realitas yang lain. Atas dasar itulah, lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam pembicaraan mengenai realitas atau alam, Allah memberi petunjuk eksplisit bahwa ada realitas syahadah atau realitas yang dapat dipahami karena adanya ciptaannya yang mewujud secara syahadah atau bendawi, tunduk dan berpijak pada hukum-hukum alam bendawi dan potensial dipersepsi secara indrawi, dan ada realitas gaib atau realitas yang juga dapat dipahami tetapi bukan karena adanya sebagai wujud secara bendawi atau dapat dipersepsi dengan indera nahiri. Pada poin keempat yaitu nama-nama hakikat ontologi hukum Islam. Hukum Islam disebut dengan beberapa nama yang masing-masing nama tersebut menggambarkan ciri dan karakteristik tertentu. Dengan memahami nama-nama tersebut, kemudian bisa diketahui apa itu hakikat atau ontologi hukum Islam. Nama-nama yang dimaksud adalah 1. Syariah. Secara terminologi, syariah dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan keseluruhan norma agama Islam yang meliputi baik aspek doktrinal maupun aspek praktis. Nah, dalam arti sempit sendiri, syariah merujuk pada aspek praktis dari ajaran Islam, yaitu bagian yang terdiri dari norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, perkara di pengadilan, penyelenggaraan negara, dan lainnya. Apabila istilah hukum Islam hendak digunakan untuk menerjemahkan istilah syariah, maka syariah yang dimaksud ini adalah syariah dalam arti sempit. Yang kedua, fikih. Dipakai dalam dua arti. Pertama, sebagai ilmu hukum atau jurisprudensi, dan kedua, sebagai hukum itu sendiri atau law. Dalam arti sebagai ilmu hukum, fikih didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji hukum-hukum atau norma syariah yang menyangkut tingkah laku manusia yang bersumber dari dalil partikuler. Al-Ghazali mendefinisikan fikih dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu yang mengkaji hukum-hukum syar'i yang ditetapkan mengenai tingkah laku orang menjadi subjek hukum seperti hukum wajib, sunnah, haram, fasad, sah, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam arti sebagai ilmu hukum itu sendiri, fikih dimasukkan sebagai kumpulan hukum syar'i mengenai tingkah laku manusia yang ditetapkan melalui Al-Quran, penjelasan Nabi, ijma umat, dan ijtihad para ahli hukum. Yang ketiga yaitu hukum syar'i. Secara teknis dalam teori hukum Islam, hukum syar'i didefinisikan sebagai titah atau hitab ilahi yang menyangkut perbuatan subjek hukum. Titah yang berupa tuntutan, perizinan, dan penetapan. Definisi ini mengandung dua hal. Yang pertama, bahwa hukum itu adalah titah ilahi yang tertuju kepada manusia sebagai subjek hukum menyangkut tingkah lakunya. Yang kedua, bahwa hukum yang merupakan titah ilahi itu berisi tuntutan, alternasi atau pemberian pilihan atau penetapan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.